Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap kita ada di dalam keadaan yang baik, ada di dalam keadaan yang sehat, sehat hati, sehat pikiran, juga sehat badan kita. Karena di dalam keadaan yang sehat itu, maka kita juga ada di dalam sukacita. Sukacita beribadah pada hari ini. Sekarang kita kembali di dalam program Firman-Mu, pelita bagi hidupku. Pada saat keberadaan kita diperhadapkan dengan persoalan, maka kita membutuhkan akan Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan persoalan. Bahkan firman Tuhan memampukan kita untuk dapat menghadapi persoalan itu dan juga mengatasi persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Desi Mahamborodi. Judul dari pujiannya adalah Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan,
bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pujian tadi judulnya Bukti Kebesaran-Mu, mengajak kita untuk selalu rindu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena melalui persekutuan dengan Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita lakukan dan wujud nyatanya adalah agar supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi yang hidup. Saksi yang hidup di dalam menyatakan kebesaran Tuhan dan juga kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup yang kita jalani. Saat ini kita masuk di dalam merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu 14 Juni, terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Mari kita membuka Alkitab kita dan mencari kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena kami kembali lagi tiba pada hari Minggu. Kami kembali dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Memohon kepadamu di dalam Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menghayati firman Tuhan, dan kemudian dalam kesadaran diri kami serta semangat yang ada pada diri kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melaksanakan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk merenungkan juga melaksanakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, ya, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu
Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema pada saat ini yaitu damai itu indah. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Berbicara soal damai. Arti damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai itu adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, dan juga rukun. Berdasarkan apa yang tadi diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, itu berarti damai itu adalah keadaan yang membuat perasaan nyaman. Itulah sebabnya dikatakan bahwa damai itu indah. Damai dapat dikaitkan dengan relasi kita dengan pihak yang lain. Seperti yang diceritakan di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Relasi antara dua orang, Laban dan Yakub. Kita tahu siapa Yakub. Yakub adalah anaknya Ishak. Dan Laban adalah paman dari Yakub, sekaligus sebagai mertua Yakub. Juga dikatakan, kalau kita membaca perikop sebelumnya, Yakub tinggal bersama-sama dengan mertuanya Laban selama 20 tahun. Waktu yang begitu panjang. Dan di dalam ia bersama tinggal dengan Laban, Yakub bekerja keras, berusaha begitu keras sehingga Allah melipat gandakan hasil dari kerja kerasnya. Ayat 43 pada pasal yang ke-30 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, juga unta dan keledai. Begitu banyak harta yang dimiliki oleh Yakub. Karena hal inilah maka muncul iri hati dari Laban dan anak-anaknya. Karena rasa iri hati itulah maka relasi antara Laban, anak-anak Laban dan Yakub menjadi tidak baik. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yakub agar supaya Yakub pulang ke tanah Kanaan, ke negeri nenek moyangnya. Dan ada janji yang Allah berikan kepada Yakub bahwa Allah akan menyertainya. Itu terdapat di dalam pasal 31 ayatnya yang ketiga.
Suasana yang sudah tidak nyaman itu ditambah lagi dengan perintah yang Allah berikan kepada Yakub, maka semakin kuatlah niat Yakub untuk pergi meninggalkan Laban dan membawa istri dan anak-anaknya serta semua harta bendanya serta pulang ke tanah Kanaan. Maka bersiap-siaplah Yakub untuk pergi bersama-sama dengan keluarganya dan semua yang menjadi miliknya. Yakub pergi dengan tidak pamit kepada mertuanya Laban karena suasana sudah tidak nyaman. Di sisi yang lain, bagaimana perasaan Laban? Tentunya marah, merasa bahwa Yakub tidak sopan, tidak berpamitan kepadanya, dan juga membawa semua anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan harta yang bagi diri Laban, semua itu adalah miliknya, bukan milik Yakub. Itulah sebabnya dalam kemarahannya Laban mengajak saudara-saudaranya untuk mengejar Yakub. Pertanyaannya, apa yang terjadi saat Laban berhasil mengejar dan mendapati Yakub? Apakah Laban masih diliputi dengan amarah? Dan dalam amarahnya, apakah ia ketika bertemu dengan Yakub kemudian memanggil anak-anak Yakub, anak-anaknya Laban, yaitu Lea dan Rahel beserta dengan budaknya yang sedang menjadi gundik Yakub dan juga cucu-cucunya untuk dibawa pulang ke rumahnya? Apakah demikian? Ternyata tidak. Yang terjadi adalah keduanya mengadakan perjanjian damai. Dan perjanjian damai itu memulihkan relasi antara Laban dan Yakub. Terjadi perubahan. Perubahan suasana yang tadinya tidak nyaman berubah menjadi suasana yang nyaman karena terjadinya perdamaian. Pertanyaannya lagi, mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabnya, hal ini dikarenakan peranan dari Allah. Allah berinisiatif agar supaya dua orang yang ada di dalam pertengkaran, yang ada di dalam perasaan iri dan dengki, itu boleh dipulihkan oleh Allah. Kepada Yakub, Allah berfirman di dalam pasal 31 ayatnya yang ketiga. Allah katakan demikian di dalam firman-Nya, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi memang Yakub disuruh pulang. Kemudian kepada Laban, Allah berfirman juga kepadanya di dalam mimpi pada saat Laban mengejar Yakub. Di dalam pasal 31 ayatnya yang ke-24 bagian B, Allah berfirman kepada Laban, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dan itu diikuti oleh Laban. Berdasarkan inisiatif dan peranan dari Allah, maka relasi keduanya dapat dipulihkan. Hal ini juga tentunya bukan hanya peranan dari Allah,
tetapi juga karena kesediaan dari diri masing-masing, kesediaan Laban dan juga kesediaan Yakub untuk berdamai. Mereka bersedia untuk membuka diri, saling menerima satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui kisah Yakub dan Laban ini, mari kita melihat diri dan relasi di antara kita. Relasi kita dengan orang lain, utamanya relasi kita di dalam keluarga. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Pertanyaan yang membawa kita untuk merefleksi diri adalah, apakah relasi kita dengan pasangan hidup dan juga dengan orang tua serta dengan anak itu ada di dalam keadaan yang baik? Sejauh mana relasi itu dibangun? Apakah Tuhan berperan di dalam relasi yang kita bangun? Antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan anak-anak kita. Jika Tuhan berperan dan juga di dalam diri kita ada kesediaan untuk membuka diri, membuka hati untuk Tuhan berperan di dalam rumah tangga kita, juga ada usaha di dalam kesadaran diri, usaha yang kita lakukan, maka pastinya ada kebaikan yang terjadi dan juga yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Seperti yang dilakukan oleh Yakub dan Laban, bahwa ketika pemulihan itu terjadi, ada usaha Laban untuk mengejar dan bertemu sampai ia dapat mendapati Yakub dan berdialog. Meskipun diawali dengan amarah, tapi ketika perjumpaan itu terjadi dan Allah berperan di dalam perjumpaan itu, maka relasi dapat dipulihkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, saudara dan saya diingatkan, ketika ada permasalahan di tengah-tengah rumah tangga, persoalan yang dihadapi antara suami dan istri, maka biarlah kedua-duanya, baik suami dan istri, juga orang tua dan anak, mau melihat diri dan kemudian mau menerima akan masukan pernyataan yang diberikan oleh pasangan dan juga oleh orang tua ataupun oleh anak-anak kita. Sedia untuk menerima dan memberi masukan yang membangun, menerima dengan baik, dan tentunya di dalam penerimaan terhadap masukan yang diberikan itu pun mau kita lakukan sebagai wujud nyata usaha kita dalam memperbaiki relasi yang buruk yang terjadi, ditambah tentunya dengan kuasa dan peranan Allah di tengah-tengah kehidupan relasi kita. Melalui firman Tuhan, saudara dan saya diajak untuk belajar juga, saling terbuka, jujur antara satu dengan yang lainnya. Kita mau meyakini bahwa ketika kita mau melakukan hal yang baik,
pasti Tuhan membuka jalan untuk kebaikan itu ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita masih ada di dalam pandemi virus COVID-19. Biarlah pandemi virus COVID-19 ini yang terjadi bukan hanya di dalam bangsa kita Indonesia, tetapi juga di tengah-tengah dunia, menjadi kesempatan kita setiap pribadi, suami, istri, orang tua, anak, untuk mewujudkan kasih sayang kita. Juga saudara dan saya diberikan kesempatan yang begitu banyak untuk lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Di saat-saat seperti ini, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk mewujudkan perdamaian, agar menghadirkan kenyamanan di dalam hati dan menghadirkan suasana sukacita di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita dapat menghadirkan sukacita kepada orang lain, sementara di dalam rumah tangga kita tidak mampu untuk mewujud nyatakannya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, karena melalui kenyamanan, suasana yang penuh dengan sukacita itu, kita pun dapat berkumpul. Bukan hanya berkumpul saja, tetapi kita dapat mengadakan ibadah yang di dalamnya kita sedia memuji nama Tuhan di dalam kesungguhan hati. Kita juga dapat menaikkan akan permohonan di dalam doa kita dengan kesungguhan hati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, untuk saling menguatkan. Dan juga dalam ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, kita dapat sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, dan juga dalam semangat dan kesadaran yang ada di dalam diri kita untuk melaksanakan, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan. Di dalam suasana damai itu, kita pun dapat menyadari betapa pentingnya sebuah keluarga itu. Dan juga dalam suasana damai, suasana yang penuh dengan kenyamanan dan sukacita, kita pun dapat menyadari betapa pentingnya ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita setia untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari, karena melalui ibadah yang mau kita lakukan dalam kesungguhan hati, kita meyakini, mengimani berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Dan hal itulah yang menjadi kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk menceritakan melalui cara hidup kita tentang kebesaran kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan memampukan kita untuk menjalani akan kehidupan, dan juga untuk dapat menghadapi, bahkan mengatasi persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang kita jalani. Salam tangguh, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Mampukan kami untuk dapat memulihkan akan relasi kami jika relasi kami itu buruk. Mampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan nyata dan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan menyatakan kuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan mampu untuk dapat memulihkan hal yang buruk, relasi yang buruk, memulihkan menjadi baik kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk dapat menjalani dan melanjutkan akan hidup ini. Inilah doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.